Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali bertemu dengan saya di mata kuliah Teknik Pembuktian dan Teori Graf. Kali ini kita akan melihat bagaimana melakukan pembuktian secara tidak langsung, indirect proofs. Oke, kita lihat ke slide yang selanjutnya. Di sini diberikan outlines dari topik ini, ya. Pembuktian secara tidak langsung. Dimulai dengan apa itu implikasi, bagaimana melakukan negasi, ya, dan juga bagaimana melakukan pembuktian dengan menggunakan kontrapositif, dan terakhir adalah bagaimana melakukan pembuktian dengan menggunakan kontradiksi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, ya, dalam outline ini, itu adalah apa itu implikasi, ya. Kemudian nanti bagaimana kita melakukan implikasi, ataupun bagaimana kita memahami implikasi itu. Oke, dimulai dengan implikasi secara logika. Maksudnya adalah implikasi yang dipelajari dalam mata kuliah logika, ya. Jadi berbeda dengan implikasi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita akan lihat bagaimana perbedaannya. Ya, ini adalah implikasi, bentuk umum implikasi. Ya, jadi suatu implikasi adalah suatu pernyataan yang memiliki bentuk seperti itu, ya, bisa dilihat. Ya, if P is true, then Q is true. So, di dalam suatu kalimat pernyataan berbentuk implikasi ada dua hal yang akan menjadi karakteristiknya, yaitu adanya if, kemudian adanya then. Right? Yang mengikuti if adalah sesuatu yang diasumsikan benar, oke, ya. But we assume it is true, oke. In this case, ya, dalam kasus ini statement ataupun asumsinya adalah P is true. Jadi ini kita asumsikan sebagai benar. Nah, jika ini benar, ya, maka konklusinya itu akan bisa dibuktikan, ya. Q is true. Contoh lainnya, ya, kita lihat misalnya, ya, di dalam matematika, ya, misal terkait dengan teorema di dalam matematika, if n is an even integer, then n square is an even integer. Ya, jadi jika ada suatu bilangan n yang merupakan bilangan bulat yang genap, maka kuadratnya juga adalah bilangan bulat yang genap. Oke, ini adalah dalam bentuk implikasi. Nah, sehingga asumsi kita, ya, antecedent nama lainnya, ya, jika n is an even integer, ya, jika ini adalah benar, oke, bahwa n itu adalah suatu bilangan bulat yang genap, maka jika kita kuadratkan n, pastinya juga akan menghasilkan bilangan genap. Ya, ini diberikan sebagai konklusinya. Ya, jadi dalam suatu implikasi ada dua bagian, ya, antecedent, conclusion. Oke, seperti itu. Nah, contoh lainnya misalnya terkait dengan teori himpunan, ya, set theory. If himpunan E adalah subset, proper subset dari himpunan B. If himpunan set A is a subset of set B, and set B is a subset of set A, then we can conclude that set A is the same with set B. Ya, ini terkait dengan himpunan, ya. Jadi jika ada suatu himpunan A, ya, dan itu merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Oke, perhatikan sini tidak hanya himpunan bagian, ya, tapi juga ada equal sign. Berarti himpunan A sama dengan himpunan B. Jadi A merupakan himpunan bagian dari B, dan A itu juga bisa sama dengan himpunan B. Nah, kemudian
sebaliknya ya. Berarti kan kalau kita bisa lihat di sini ya, kita melihat yang himpunan bagian ini, A itu adalah subset dari B, B itu adalah supersetnya ya. Jadi ibaratnya A itu berada di dalam B ya, untuk yang himpunan bagian. Oke, kemudian selanjutnya diberikan di sini dan ya, himpunan B itu adalah subset dari himpunan A, atau himpunan B itu adalah sama dengan himpunan A. Oke ya, tadi ada A adalah himpunan bagian dari B, kemudian juga ada B himpunan bagian dari A. Berarti kan bisa kita simpulkan ya, apa, himpunan A adalah sama dengan himpunan B ya, sehingga bisa diambil kesimpulan seperti ini ya, A equals B ya. Jadi himpunan A sama dengan himpunan B, jadi dua himpunan yang sama. Oke ya, jadi itu adalah bentuk umum dari implikasi. If then ya, if antecedent then conclusion. Ya, sekarang kita lihat ya, seperti tadi saya sampaikan di awal ya, yang akan kita lihat dalam materi kali ini itu adalah implikasi di dalam logika ataupun matematika ya. Jadi tidak terkait dengan implikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke. Jadi implikasi ini adalah bersifat direksional ya. Jadi ada arahnya ya, directionnya. Jadi dari if ke then ya, dari antecedent ke conclusion. Oke. If X then Y, it is not the same as if Y then X ya. Berbeda ya. Yang di sebelah kiri ya, bisa dilihat di sini X adalah sebagai antecedentnya. We assume X is true, then we will get Y as a conclusion. So it is different with this, okay? If Y then X, here Y is a assumption, okay? Then if it is we have this, okay, we will get X. We can conclude X, okay? They're so different ya. Directional, ada arahnya, berarti dari from left to right ya, from antecedent to conclusion. In this case from X to Y, okay. Another characteristic ya, dan other characteristic of implication is a conditional. Jadi implikasi itu bersifat kondisional, kondisi ya. Jadi jika kondisinya ada, terpenuhi, maka bisa dihasilkan yang ada di dalam bagian konsekuen ya, seperti itu. Conditional, jadi depend on assumption, depend on antecedent whether it can be proven or not ya. Di sini sampaikan ya terkait conditional ini, bahwa implikasi itu hanya berbicara mengenai apa, konsekuen ya, tadi konklusi jika antecedent adalah true ya. Jadi jika X ini true, maka kita bisa dapatkan konklusinya ini, oke. Atau jika di sini jika antecedent ataupun assumption Y ini adalah true ya, maka kita bisa dapatkan X sebagai konklusinya, oke. Jadi hanya mengatakan seperti itu ya. Kemudian if the antecedent is false, all bets are off, seperti itu ya. Jadi jika assumptionnya ini ataupun antecedentnya ini adalah false, maka kita tidak akan mendapatkan ini ya, seperti itu ya. Maka dia akan tidak terpenuhi, tidak bisa kita konklusikan Y di sini ya, ataupun X di sini. Oke. Selanjutnya ya, implikasi di dalam logika ataupun matematika says nothing about causality. Jadi implikasi yang kita pelajari dalam mata kuliah kita ini tidak berrelasi ya, ataupun tidak bisa tidak berhubungan dengan kausalitas ya. Kausalitas, tahu ya, kausalitas itu adalah hubungan sebab akibat ya. Jika misalnya ya, jika awannya gelap ya,
dan matahari tidak kelihatan, ataupun jika awan gelap dan angin agak kencang, maka hujan akan turun beberapa saat lagi. Seperti itu adalah hubungan kausalitas. Ataupun misalnya ya, jika hujan turun maka jalanan akan becek ya, atau tergenang air, seperti itu. Itu adalah hubungan kausalitas. Jadi kalau hubungan kausalitas menyatakan bahwa jika ada penyebabnya ya, jika ada sebabnya maka akibat akan terjadi, kausalitas, seperti itu. Jadi dia itu adalah logika implikasi ya di dalam kehidupan kita sehari-hari yang bersifat kausalitas, tapi tidak di dalam mata kuliah yang terkait dengan logika ataupun matematika. Implikasi yang dibicarakan ya di dalam mata kuliah ini adalah tidak berelasi ataupun tidak ada kaitannya dengan kausalitas. Jadi nanti bisa saja diberikan contoh-contoh ya, contoh-contoh implikasi yang itu jika kita kaitkan dengan kausalitas itu tidak ada hubungannya, tetapi bisa saja implikasi tersebut adalah benar ya. Misalnya seperti ini, jika kucing dapat terbang, maka saya akan pergi ke kampus, seperti itu ya. Itu adalah dua implikasi ya. Kalau kita bisa lihat itu tidak ada hubungannya kan ya. Jika kucing dapat terbang, seperti itu ya, itu adalah antecedennya. Saya pergi ke kampus, itu kan tidak ada hubungan sebab akibatnya ya. Oke. Tapi ini implikasi ini adalah benar ya di dalam logika ataupun matematika. Jika kita lihat mengenai tabel kebenarannya, mohon maaf ya, di dalam mata kuliah ini kita tidak akan melihat tabel kebenaran dari implikasi, sebab ini adalah bagian dari mata kuliah yang lain ya, terkait dengan table truth ya, truth table for implication ya. Tapi yang bisa saya katakan adalah untuk case yang tadi, kucing dapat terbang itu false ya. Kita tahu semuanya kucing tidak bisa terbang sebagai suatu yang sunatullah ya. Kemudian saya pergi ke kampus, misalkan ini adalah true. Oke, jadi false maka ya, if false then true ya, false and true. Di dalam tabel kebenaran implikasi akan mahasiswa sekalian pelajari dalam mata kuliah yang lain, jika salah maka benar, maka hasilnya adalah true. Jadi implikasi tersebut secara keseluruhan adalah benar. Oke, padahal tadi tidak ada hubungan kausalitasnya ya. Jadi kucing dapat terbang, maka saya pergi ke kampus kan tidak ada hubungannya, tidak ada relasinya. Tapi itu ternyata di dalam matematika ataupun logika itu adalah implikasi yang benar. Oke, jadi perlu dibedakan ya implikasi dalam kehidupan sehari-hari dengan implikasi yang akan kita lihat di dalam mata kuliah di prodi teknik informatika kah ataupun matematika. Ya, jadi dari ini ya, slide ini bisa kita ambil beberapa sifat dari implikasi. Dia adalah terarah ya, dari left to right, oke. Dan dia kondisional, oke. Dia jadi based on condition of the antecedent. If the antecedent is true, so we can get the consequent, oke. Dan implikasi di dalam materi ini ya, dalam kuliah kita ini tidak berhubungan dengan hubungan kausalitas. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ya, what implications mean ya. Jadi apa maksudnya implikasi itu? Oke. Sekarang kita lihat ya, diberikan contoh di sini dalam bentuk matematika ya. For any x, if px is true, then qx is true. Ya, jadi untuk setiap x ya, jika x ini kita apply ke dalam suatu apa kita bisa sini ya, predikat ya, dan dia itu membuatnya menjadi benar ya, setelah kita aplikasikan x, maka kita bisa dapatkan ya, aplikasi x terhadap q itu juga adalah
benar. Oke. Nah, pernyataan seperti ini bermaksud apa? Seperti ini disebutkannya, that anytime you find an object X where Px is true, you will see that Qx is also true for that same X, ya. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Jika kita bisa mendapatkan X, ya untuk sembarang X, jika kita apply X ini kepada P, ya, sembarang ini P-nya apa sih, ya, fungsi atau apa di sini, ya, dan ini adalah menyatakan benar, ya, setelah kita apply X ke dalam P dan dia nilainya adalah benar, maka kita bisa dapatkan, ya, aplikasi X terhadap Q juga adalah benar. Jadi ibaratnya di sini X itu adalah sebagai variabel, ya, variabel yang kita apply ke dalam suatu fungsi, ya, ataupun predikat, ya, itu akan menghasilkan nilai true. Oke. Di sini diberikan remindernya, ya, bahwa seperti yang tadi dari slide sebelumnya, bahwa tidak ada kausalitas di sini, ya. Jadi jika kita bisa mendapatkan ini benar, maka simply we will get this true. Though, ya, there is no causality, ya, between P and Q, ya. Jadi walaupun tidak ada hubungan antara P dan Q dalam real world-nya, ya, we just concern about the truth, ya, the truth value of each, ya, of the antecedent. Ya, sekarang kita lihat bagaimana implikasi itu secara diagramnya, ya. Maksudnya jika kita melihat diagram ataupun penggambaran dari implikasi itu seperti apa. Nah, ini diberi dalam bentuk himpunan, ya. Jadi ada dua himpunan di sini, himpunan yang paling luar yang terbesar, ya, dan di dalamnya ada himpunan yang lebih kecil, ya. Jadi perhatikan di sini diberikan elemen yang menempati himpunan-himpunan tersebut. Nah, himpunan yang paling besar ini, elemennya disebutkan di sini, ya, himpunan objek-objek X di mana Qx adalah benar. Oke, ini semuanya, ya. Termasuk berarti ini kan, ya. Oke, sementara yang kecil ini adalah himpunan objek-objek X di mana Px adalah benar. Jadi kok bisa kita lihat Px adalah subset dari Qx. Oke, ini adalah proper subject di sini, ya, sebab Px-nya tidak sama dengan Qx-nya. Oke. Jadi sini ada ininya, ya, ada diberikan bubble-nya, ya. Anytime P is true, Q is true as well. Seperti itu, ya. Kemudian itu dinyatakan sebagai ini, ya, ada star di sini. Jadi misalnya, ya, X itu adalah berupa star, ya, bintang, gitu, ya. Di sini adalah yellow star, ya, bintang berwarna kuning, ya. Itu adalah X, ya. Jika ini ada, ya, a little yellow star ini ada di dalam P, ya, berarti kan true, right, ya. Sementara ini tadi, ya, P ini yang himpunan kecil ini, ya, the small subset P ini adalah bagian dari sini, ya, dari the big subset set, maka kan bisa kita dapatkan bahwa the little star ini, ya, the little yellow star juga adalah bagian dari Qx ataupun benar ada di Qx. Oke, ya. Nah, kemudian bagaimana halnya dengan yang ini, ya, other yellow star ini, the second one, oke. Star ini tidak terletak di dalam himpunan yang kecil ini, tapi dia berada dalam himpunan yang besar ini, oke. Oke, jadi apa? The second yellow star tidak benar ada di subset ini, ya, false. Tapi dia benar ada di himpunan yang besar ini. Oke, berarti dia true here, right? X-nya true. Aplikasi X pada Q adalah true. Oke, itu case yang kedua. Kemudian case yang ketiga, ya. Jadi ada another little
yellow star ya, yang dia tidak berada di P, tidak juga berada di Q. Oke, jadi dia berada di luar dari kedua himpunan tadi. Tapi dia exist, dan ada hadir, ya ada. Ya, jadi di sini diberikan ya. Tadi kan katanya jika P selalu benar, maka Q akan benar as well ya, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua dan yang ketiga memberikan kepada kita insight ya bahwa P itu tidak benar. Bahwa P-nya tidak benar sebab apa? Kan ini dia tidak ada di dalam P-nya ya. Jadi ini kan tadi adalah X-nya ya. Jadi X itu saat dia apply ke P-nya tidak benar ya, sebab dia tidak berada di P-nya ini. Ya, baik yang ini ataupun yang itu. Ya, jadi jika P-nya tidak benar, maka ya Q-nya adalah apa? Ini Q-nya adalah benar ya. Memiliki ini kan ya, the little yellow star. Tapi di sini Q-nya adalah salah sebab the little star ini ya, the little yellow star ini tidak berada di dalam Q. Jadi jika P-nya salah ya, Q-nya bisa benar atau salah. Seperti itu. Oke ya, nanti relate dengan truth table ya of implication. Oke ya, jadi itu tadi adalah bagian terakhir dari implikasi. Ini bisa kita pahami ya, bahwa jika antecedent itu adalah false, maka conclusionnya bisa benar atau false. Oke. Sementara jika antecedentnya true, maka conclusionnya pastilah true. Ya, ini nanti terkait dengan truth table ya. Tadi sudah saya sampaikan di dalam implikasi dengan dua variabel di sini adalah P dan Q ya. Jadi berarti kan ada 4 kemungkinan nilai kebenarannya ya, kombinasi nilai kebenarannya P benar, Q salah, P salah, Q benar, P benar, Q benar, P salah, Q salah. Jadi ada 4 kemungkinan. Oke. Jadi dalam case ini ya, jika P-nya benar, Q benar, maka dia implikasinya bernilai benar. Nah, jika P-nya benar tapi Q-nya salah, dia juga masih benar. Oke. Tapi jika P-nya salah, dia based on the ini Q ya. Jika Q-nya benar, maka dia salah. Tadi yang saya berikan salah ya. Jadi seperti ini, jika P-nya benar, maka dia bergantung kepada harga Q ya. Jika Q-nya benar, maka implikasinya bernilai benar. Tapi jika Q-nya salah, ya, maka implikasinya bernilai salah. Oke. Tetapi jika P-nya salah, mau apa saja nilai Q-nya, mau benar atau salah, implikasinya selalu bernilai benar. Ya, itu adalah tabel kebenaran dari implikasi. Oke, itu tidak menjadi concern kita ya. Cukup diketahui saja. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Itu adalah terkait dengan negasi, menidakkan, mengingkar ya. Jadi kalau tidak kaitannya dengan bahasa Indonesia ya, ini ibaratnya membuat kalimat negatif ya. Jadi dengan menambahkan kata tidak ya di depan kata kerjanya ya. Saya makan, saya tidak makan, itu adalah negasinya ataupun ingkarannya. Ya. Di sini diberikan definisinya ya. Negasi itu adalah suatu proposisi ataupun suatu pernyataan ya, yang dia itu bisa saja bernilai benar atau salah ya. Maaf, ini bukan terkait dengan negasi ya. Ini adalah definisi dari suatu proposisi. Jadi suatu proposisi itu adalah suatu statement yang dia itu bisa bernilai benar atau salah. Ini adalah dalam kaitannya dengan logika ya. Jadi dalam logika itu hanya mengenal dua nilai saja ya, logika proposisi dan logika predikat ya. Jika tidak benar atau salah ya. Jadi ini berbeda dengan logika fuzzy ya. Kalau logika fuzzy kan ada nilai di antara benar dan salah, ada yang abu-abu. Tapi tidak di dalam logika proposisi ataupun logika predikat, itu hanya dua nilai kebenaran saja yang diketahui. Itu adalah benar atau salah. Jadi ada hanya dua saja ya, ataupun kalau dalam menggunakan aljabar boolean ya, itu 1 atau 0 seperti itu ya. Ya,
Sehingga berdasarkan definisi ini ya, tidak termasuk ke dalam proposisi kalimat-kalimat pertanyaan ya. Kamu mau makan apa? Kan itu kalimat tersebut kan tidak bisa memberikan nilai bagi kita ya, benar atau salah. Ataupun kalimat-kalimat perintah ya. Tutup pintu itu, seperti itu ya. Atau buka bukumu ya, itu adalah kalimat perintah tapi tidak merupakan proposisi sebab kita tidak bisa memberikan nilai pada kalimat-kalimat tadi ya, apakah benar ataupun salah. Nah, jadi proposisi ini ibaratnya adalah dalam bahasa Indonesia kalimat berita ya, kalimat pernyataan. Misalnya saya makan nasi, kan gitu ya. Nah, ini bisa benar-benar atau salah ya. Jika memang saya benar telah makan nasi ya, maka itu berarti true. Tapi jika saya tidak makan nasi, saya makan nasi adalah tidak benar, maka kita bisa berikan nilai false. Jadi proposisi adalah satu kalimat yang bisa kita menyatakan nilai kebenarannya ya, baik benar ataupun salah. Nah, di sini diberikan beberapa contoh lainnya ya. If n is an even integer ya, dan n square is an even integer. Ini contoh yang tadi ya. Jadi jika n adalah bilangan bulat yang genap, maka kuadratnya pastinya juga akan bilangan bulat yang genap. Oke. Nah, ini kita bisa berikan pernyataan, kita bisa berikan nilai ya. Ini kita tahu misalnya jika ini benar, maka ini akan benar ya, n square adalah benar. Sehingga implikasi ini bernilai benar, maka benar seperti itu ya. Kan bisa kita berikan nilai true. Nah, kemudian apakah himpunan kosong sama dengan ini ya? Ini empty set ya. Apakah himpunan kosong, maksudnya himpunan yang tidak memiliki anggota ya? Apakah sama dengan himpunan bilangan rasional? Nah, kita bisa berikan ini ya, kita bisa berikan nilai ya. Di sini dinyatakan bahwa himpunan kosong sama dengan himpunan rasional. Salah ya, kita kan tahu himpunan kosong tidak memiliki anggota, berarti 0 elemennya ya. Sementara bilangan rasional ya, bilangan rasional itu dia memiliki anggota. Oke, jadi tidak sama kan ya. Sehingga kita bisa berikan nilai bahwa kalimat pernyataan yang kedua ini adalah proposisi yang bernilai salah. Kemudian Moonlight is a good movie. Ya, ini mengenai movie ya. Jadi di sini nyatakan bahwa Moonlight itu adalah movie yang bagus, yang baik. Ya, ini bisa benar misalnya ataupun bisa salah ya. Saya mohon maaf, saya tidak mengetahui Moonlight ini movie yang seperti apa ya. Saya belum pernah menonton film ini sehingga tidak bisa memberikan penilaian apakah benar ataupun salah. Oke, sekarang kita lihat yang negasi ya. Tadi sudah diberikan proposisi, sekarang kita lihat negasi ya. Jadi negasi dari suatu proposisi X adalah suatu proposisi juga ya. Jadi dihasilkan proposisi lainnya yang dia itu nilainya adalah true jika X-nya false, atau false jika X-nya true. Jadi menidakkan, mengingkar ya. Jadi jika kita memiliki proposisi X dan X ini adalah bernilai true, maka negasi dari proposisi X adalah bernilai false. Tetapi jika proposisi X bernilai false dan kemudian kita negasikan, maka negasinya adalah bernilai true. Jadi kebalikannya ya, seperti itu. Misalnya ya, di sini diberikan contoh ya. Pernyataannya ya, proposisinya adalah it is snowing outside ya. Sedang bersalju, ini sedang bersalju ya. Jadi di luar sedang turun salju. Oke ya, jika kita di Indonesia seperti ini ya, kita tahu ini adalah false nilainya ya, sehingga negasinya bernilai true. Tapi misalkan kita berada di negara yang dengan 4 musim ya, dan kebetulan itu adalah sedang dalam musim winter ya, itu bisa saja bernilai true ya, bernilai true. Oke, statement ini. Oke, jadi kemudian negasinya ya. Bagaimana kita menegasikan? Sama seperti di dalam bahasa Indonesia, menambahkan kata tidak di predikatnya, kata kerjanya ya. Dimana kan kata kerja predikatnya bisa berupa kata kerja ataupun bisa berupa kalau dalam bahasa Inggris kan disebut sebagai
to be kan gitu ya. Ya di sini kan adalah is ya, is sebagai predikatnya ya, itu adalah bentuknya to be, is knowing ya. Oke, jadi bisa kita negatifkan ya, kita tambahkan dengan apa? Kita negasikan dengan menambahkan not setelah predikatnya itu ya. Di sini ada berupa is. Jadi negasinya adalah it is not snowing outside. Itu adalah negasinya ya. Sama kan seperti dalam bahasa Indonesia ya, kalau ini kita Indonesia kan, saat ini adalah bersalju. Saat ini salju turun di luar. Saat hari ini bersalju misalnya seperti itu. Oke ya, hari ini bersalju. Oke, kalau kita negasikan hari ini tidak bersalju, itu kita tambahkan kata tidak ya di depan predikatnya. Itu adalah bersalju. Jadi it is not snowing outside. Jadi tidak benar sedang bersalju di luar ya. Jadi negasinya bukan seperti ini ya. Perhatikan, it is sunny outside. Jadi ini bukan bentuk negasi dari statement ini. Walaupun mungkin saja meaningnya ya, maknanya adalah sama ya. Jadi kalau tidak bersalju di luar kan bisa saja sunny ya. Bisa saja sunny. Walaupun tidak mesti sunny, bisa saja dia cloudy juga ya. Ataupun misalnya rainy. Nah, sehingga karena itu it is sunny outside ya, itu bukan bentuk negasi dari it is snowing outside. Oke. Jadi sederhana saja ya dalam menegasikan suatu proposisi, tambahkan kata tidak ya di depan predikatnya. Ataupun kalau dalam bahasa Inggris ya, tambahkan kata not ya di depan predikatnya. Jadi negasinya tidak dengan mengubahnya menjadi bentuk lain. Seperti yang contoh yang ini ya. Oke ya, kita lanjutkan berikutnya. Bagaimana kita menemukan negasi dari suatu statement? Ya, jika misalkan kita diberikan statement, bagaimana kita mencari negasinya? Oke, kita lihat beberapa contoh yang lebih kompleks dibandingkan contoh yang tadi ya. Ya, seperti ini ya. Bagaimana kita mencari negasi dari suatu pernyataan universal? Maksudnya pernyataan yang menggunakan quantifier universal. Oke. Quantifier universal berarti bersifat ke semua. Contohnya adalah every ya. Every P is a Q ya. Jadi setiap P adalah Q. Oke, kan dia bersifat universal kan ya. Setiap yang namanya P ya, pastinya juga adalah Q. Ya, jadi negasi dari universal statement seperti ini adalah statement eksistensial. Jadi negasinya itu adalah statement eksistensial. Jadi mereka adalah dual ya, pasangan. Jadi negasi dari universal hasilnya adalah proposisi ya eksistensial. Negasi dari proposisi eksistensial nanti adalah berupa proposisi yang universal, ya, seperti jadi dual ya. Oke, jadi negasi dari every V is a Q adalah eksistensial ya. Jadi there is a P that is not a Q, gitu ya. Jadi di sini untuk yang universal statement ataupun existential statement, jika kita mau negasikan ada dua hal yang perlu dinegasikan ya. Pertama adalah quantifiernya kita negasikan. Oke, itu baru kan ya, tidak ada di dalam contoh sebelumnya. Kedua adalah predikatnya. Ini sama dengan contoh yang sebelumnya. Predikatnya kita negasikan. Oke. Jadi universal quantifier jika kita negasikan hasilnya adalah existential quantifier. Oke. Jadi kalau every universal untuk setiap kan tanpa ada kecuali, sementara kalau existential exist kan jika muncul satu saja itu sudah benar. Jadi kan there is ya, ada P ya, ada sebuah P di sini kan berarti kan itulah untuk menyatakan exist itu tadi ya. There is a P, oke. Jadi ini adalah negasi dari every P. Tadi every P kita negasikan menjadi there is a P. Oke, kemudian is itu adalah predikatnya, kita negasikan menjadi is not. Ya, sehingga kita dapatkan there is a P that is not a
Q ya. Jadi jika setiap P adalah Q ya, oke, jika ada P maka dia Q, jika ada P maka Q, itu adalah yang kalimat kita ya. Kemudian jika kita negasikan berarti ada setidaknya satu P yang dia itu bukan Q, itu adalah negasinya ya. Ya, jadi jika semuanya P itu adalah Q, jika ada satu saja dari P tadi yang tidak Q, berarti kan itu adalah sudah menyatakan negasi dari pernyataan semula. Ya, ini pakai for all x, sama saja dengan tadi yang every ya. For all x, Px is true. Oke, berarti ini kita yang berwarna biru itu adalah quantifiernya ya. There exists an x where ya Px is true ya, itu adalah statementnya. Kita akan negasikan predikatnya ini ya, is ya, where Px is false. Oke, perhatikan ya, tadi kan sudah saya nyatakan di depan bahwa tinggal menambahkan not dan tidak mengubahnya menjadi bentuk lain, walaupun bisa saja maknanya adalah sama ya, seperti tadi contohnya snowing, it is snowing outside. Oke, kemudian tidak termasuk negasinya adalah it is sunny outside, itu adalah salah ya. Jadi it is sunny outside bukan negasi dari it is snowing outside. Kenapa? Karena jika tidak snow outside ya, itu bisa macam-macam, bisa dia tadi sunny, bisa dia cloudy, rainy ya, dan sebagainya ya. Nah, sementara dalam case ini jika Px-nya tidak benar, pastinya salah ya, sebab kita kan ini adalah logika dua nilai ya. Jika tidak benar pastinya salah, jika tidak salah pastinya benar, seperti itu. Jadi jika Px-nya salah berarti jika Px-nya tidak, kan berarti kan seharusnya kan jadi Px is not true, alright ya. Px is not true is automatically false, seperti itu ya. Jadi jika Px-nya tidak benar ya pastinya adalah false, sebab dia hanya mengenal nilai true dan false saja. Oke, itu tadi yang universal. Sekarang kita lihat yang eksistensial. Bagaimana kita menegasikan existential statement ya. There exists a P that is a Q ya. Jadi ada satu P yang dia itu bukan Q. Oke. Nah, jika kita mau negasikan, kita negasikan quantifiernya terlebih dahulu yang berwarna biru ini. Setelah itu kita negasikan yang statementnya yang berwarna merah. Ini adalah quantifier dari existential statement. Oke, sehingga nanti hasilnya adalah negasinya adalah dalam bentuk quantifier yang bersifat universal. Every P di sini ya, every P. That is a Q. Berarti kita negasikan that is not a Q. Kita jadi tambahkan not. Jadi every P is not a Q. Oke. Selanjutnya ya. Ini tadi yang menggunakan seperti ini ya, for all ya. Oke, sama saja ya. Oke, sekarang kita diberikan lagi contoh seperti ini ya. Ini mengenai logika ya, papi, anjing kan, seperti itu ya. Perhatikan kalimat seperti ini ya. Consider the statement, I love all puppies, seperti itu ya. Jadi saya menyukai semua jenis puppies ya. Saya menyukai semua jenis anak anjing kan, seperti itu ya. Nah, apa negasinya? Ya, what is the negation of this statement? Oke. Jadi diberikan 3 option di sini ya. 3 opsi. A itu ya, I don't love any puppies. Saya tidak menyukai anak anjing apapun, seperti itu ya. Yang kedua, I love some puppies and not others. Saya menyukai beberapa anak anjing dan tidak lainnya. Yang C-nya, there is at least one puppy I don't love. Jadi ada setidaknya satu puppy ya yang saya tidak sukai. Ya, jadi di mana nih antara A, B, or C that will be the negation of I love all puppies. Ya, perhatikan ya.
kalimat kita ini adalah kalimat menggunakan quantifier. Itu adalah all di sini, ya, all. Berarti nanti kita perlu negasikan dua hal, ya, predikatnya, ya, dan juga quantifiernya. Tadi kita tahu, ya, untuk quantifier universal all, ya, semua kan dia adalah universal, maka nanti negasinya adalah dalam bentuk quantifier yang eksistensial, berarti ada setidaknya satu papi, kan gitu ya. Nah, kemudian love, berarti kalau kita negasikan berarti do not love, nah, berarti saya tidak menyukai setidaknya satu papi. Jadi ada satu jenis anak anjing yang saya tidak sukai, kan gitu ya. Berarti itu adalah yang C, ya. There is at least one puppy I don't love. Oke, bisa ya. Itu adalah negasi dari pernyataan ini tadi, ya, dari terkait dengan puppy logic, kan gitu ya. Oke, di sini diberikan ininya, ya, gambarannya, ya, secara diagramatically-nya, ya. Oke, I love all puppies, kan itu. Jadi yang set yang paling luar, yang paling besar itu adalah things I love, ya. Sebabnya saya pastinya tidak hanya menyukai anjing, ya. Ada hal-hal lain yang kita sukai selain tadi anak anjing. Jadi puppies adalah bagian yang saya sukai. Oke. I love all puppies, seperti itu. Oke, ya. Jadi puppiesnya di sini. Sementara ini adalah hal-hal yang saya sukai. Berarti semua puppies yang di sini adalah saya sukai. Kemudian the following statement is not the negation of the original statement. I don't love any puppies. Ya, jadi I don't love any puppies bukanlah negasi dari I love all puppies, ya. Kalau yang ini berarti kan saya tidak menyukai semua anak anjing. Oke. Kalau kita tadi bisa melihat tidak seperti ini, kan, untuk menegasikan kalimat yang dia itu ada pernyataan quantifiernya. Jadi kita akan melakukan dua negasi. Kita negasikan quantifiernya, kemudian kita negasikan predikatnya. Ya, I don't love any puppies, kalau kita melihat gambarannya seperti ini, ya. Jadi yang set dengan warna biru itu adalah things I love. Nah, kemudian yang ada set kecil di luarnya, ya, adalah puppies. I don't love any puppies adalah seperti ini gambarannya. Oke. Berarti saya tidak menyukai sama sekali anak anjing, mau bagaimanapun jenisnya, tidak ada yang saya sukai. Oke. Selanjutnya, ya, di sini diberikan, ya, intelligent yang tadi, ya, I don't love any puppies. Seperti ini. Ini ada irisan, ya, ada irisan, ya, intersection, ya, between I things I love adalah the blue set, ya, and then puppies that I love, ya, itu adalah puppies. Seperti ini yang berwarna with the yellow color, ya, seperti itu. Kemudian ini ada subsetnya. Subsetnya ini apa nih? Karena sini ada it's a complicated, ya, jadi ada, ya, jadi things that I love, ya, jadi hal-hal yang saya sukai ternyata beberapa itu adalah untuk menyukai juga anak anjing, tapi tidak semua anak anjing, jadi hanya beberapa di sini saja yang saya sukai. Jadi saya menyukai beberapa anak anjing itu tadi, ya, saya menyukai beberapa anak anjing, misalnya yang jenis Dalmatian, ya, ataupun yang lainnya. Jadi tidak semua puppies saya sukai, ya. Tapi kan ini complicated, which one, kan gitu, ya, which a puppy that I love. Oke. Kemudian selanjutnya di sini diberikan yang ini tadi, ya, ya. Nah, di sini diberikan statementnya, ya. There is at least one puppy I don't love. Tadi yang merupakan opsi C tadi, ya.
pilihan yang C tadi, bahwa setidaknya ada satu jenis anjing yang saya tidak sukai, kan gitu ya. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita sudah melihat statement biasa ya, proposisi biasa kita negasikan just by simply by negate the predicate ya, by add not. Okay, and then we move to the how we want to negate universal statement or existential statement. We have seen that there are two parts that we will negate. Yeah, first is the quantifier, and the second is the predicate. Yeah, now we move to the other statement that we want to negate. Yeah, implication statement. How do we negate an implication? Jadi bagaimana kita melakukan bagaimana kita melakukan negasi pada suatu pernyataan implikasi. Tadi di awal ya sudah kita lihat pernyataan implikasi itu adalah pernyataan dengan bentuk if then ya, if then. Nah, jadi bagaimana jika diberikan bentuk seperti itu dan kita mau menegasikannya. Oke. Ya, jadi di sini kita akan melihat negasi dari implikasi. Kemudian nanti juga ada ya bentuk lain dari negasi tadi ya, close relative of negation, the contrapositive ya. Jadi bentuk kontrapositif. Jadi ini adalah bentuk implikasi lainnya. Ya, nanti ini akan kita pakai dalam pembuktian secara tidak langsung. Oke, next ya. Kita lihat di sini ya. Kalimat dalam bentuk implikasi. If P is true, then Q is true. Ya, ini adalah implication statement ya, pernyataan implikasi. Kemudian yang jika kita mau negasikan ya, negasinya adalah ini. P is true and Q is false. Ya, itu adalah negasi dari implikasi ini. Oke, perhatikan. Ini adalah negasi dari implikasi yang ini ya. Jadi dia statement awalnya berupa implikasi, kita negasikan hasilnya bukan implikasi. Perhatikan ya, tidak ada if then di sini. Oke ya, jadi ini adalah bukan implikasi. Jadi bisa kita ingat ya bahwa negasi dari suatu implikasi bukan berupa implikasi ya. Jadi the negation of an implication is not an implication. Oke, kita lanjutkan ya. Bagaimana bisa seperti ini? Nanti kita akan lihat ya. Ya, negasi yang tadi itu bisa juga kita tulis seperti ini ya. P is true but Q is false. Oke. Dan tetap ini still not an implication ya. Jadi bentuknya bukan implikasi. Ya, jadi di sini ya perlu diingat dalam logika, but itu adalah sinonim untuk an. Oke ya. Ya, ini diberikan suatu quiz ya di sini. Diberikan suatu statement dalam bentuk implikasi. Diminta adalah di antara A sampai D yang mana dia inconsistent dengan pernyataan di atas. Maksudnya tidak mendukung, tidak support pernyataan tersebut ya. Ataupun dalam arti yang lain adalah berbeda maknanya. Ya, berbeda maknanya. Seperti di sini diberikan ya, if your madness bracket is perfect ya, then you get an A in CS103. Jadi ini CS13 ya, ini ada suatu course ya di suatu universitas yang saya adopsi ininya ya, slide-nya ya. Oke, jadi ada suatu course. Jadi jika kita course ini mendapatkan nilai E ya, berarti ini katanya seperti itu ya.
Your match minus bracket is perfect. Sorry, tadi directional ya, jadi tidak bisa dari sini ya, tapi dari sini ya. Jadi jika kita itu apa ya maksudnya, kita mahir ya di dalam melakukan ini tadi ya, meletakkan bracket dan sebagainya kan itu ya, maka kita bisa mendapatkan nilai E ya, nilai yang paling bagus ya dalam mata kuliah ini yang terkait dengan tadi ini ya, materi ini. Oke, jadi kita bisa buat seperti ini aja ya. Jika kita memahami konsep logika kan itu tadi ya, pembuktian tidak langsung, tidak ataupun pembuktian secara langsung ya, maka kita bisa mendapatkan nilai A ya di dalam mata kuliah teknik pembuktian dan teori graf seperti itu misalnya ya. Nah, kemudian pernyataan-pernyataan mana yang di bawah ini ya, di antara A sampai D yang itu dia tidak konsisten, maksudnya yang tidak sejalan artinya dengan pernyataan tadi. Jadi kan tadi kan jika kita mahir dalam konsep dalam materi-materi suatu mata kuliah, maka kita bisa mendapatkan nilai A dalam mata kuliah tersebut. Nah, seperti itu ya singkatnya ya. Di sini disebutkan your bracket was terrible and you got an A, gitu ya. Kamu tidak mahir dalam konsep materi-materinya, ya, was terrible, tapi kamu dapatkan E. Oke. Kamu tidak mahir dalam ininya ya, konsep-konsep dari mata kuliah tersebut, tapi kamu dapatkan B+. Nah, ini pastinya ini ya. Ini bukan negasi ya, meaningnya ya, statementnya ya. Jadi kan ini walaupun ini kan B+ adalah bukan negasi dari A, tapi di sini bukan yang ditanya bukan bentuk negasi, tapi adalah Pak yang tidak konsisten, yang tidak mensupport ini tadi meaningnya. Oke, jadi bukan berarti yang B ini langsung salah, enggak ya. Your bracket was perfect ya. Jadi kamu mahir dalam materi-materi dalam mata kuliah tersebut, maka dan kamu mendapatkan B+. Oke, ya, kemudian yang di bawah yang tidak, yang inconsistent atau yang statement ini adalah yang E dan C, katanya gitu. Nah, ini mana nih jawabannya? Ya, kalau kita lihat ya dari penjelasan slide di berikutnya ya. Ya, jadi ini tadi pernyataan tadi implikasi. Tadi kan yang ditanyakan tadi adalah dalam bentuk implikasi ya. Jika kita mahir dalam materi-materi suatu mata kuliah, maka kita bisa mendapatkan E dalam mata kuliah tersebut, nilai E ya. Negasinya seperti ini, your match minus bracket is perfect and you still didn't get an A in CS 103 ya. Yang ini adalah bukan dalam bentuk implikasi. Tadi sudah kita lihat di depan ya, bahwa negasi dari suatu implikasi bukan dalam bentuk implikasi. Oke ya, ataupun kan ini tadi and itu bisa kita ganti dengan but ya, because they are synonyms ya, mereka adalah sinonim. Oke, perhatikan ini adalah negasinya ya. Oke, selanjutnya for any x ya. Oke, ini sudah bentuk yang lain ya. Jadi kalau kita kembali ke dalam slide kita ya, oke, yang ada di sini berupa kuis, maka cobalah ya, ini bisa dibantu dengan mengetahui terlebih dahulu bentuk negasinya seperti ini. Oke, nanti untuk yang answer untuk yang ini ya, apakah A, B, C, or D, nanti kita diskusikan di e-learning. Oke, disiapkan jawaban Anda ya, jawaban mahasiswa sekalian. Oke, kita lanjutkan ya di sini. Negasi dari satu statement for any x, if px is true then qx is true, is the statement. Oke, perhatikan di sini ada dua case-nya ya.
ini adalah quantifier. Kemudian ini statementnya adalah berbentuk implikasi. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Untuk suatu kalimat yang dia menggunakan quantifier, maka quantifiernya kita negasikan di dalam negasinya ya. Jadi ini for any x itu adalah universal statement untuk setiap x. Oke. Sehingga negasinya adalah there is at least one x where, oke ya. Kemudian setelah itu adalah ininya kalimatnya berbentuk implikasi, ini kita implikasikan. Tadi kita tahu bahwa dia ini ya berbentuk implikasi. Negasi dari implikasi bukan berbentuk implikasi, tapi adalah ini ya, Px is true and Qx is false. Ya, kita nanti mengenai ini ya, penurunan kenapa bisa seperti ini negasi dari suatu implikasi, kita akan diskusikan di e-learning. Oke, berikutnya ya, tadi sudah kita lihat implikasi, kemudian bagaimana menegasikannya. Sekarang kita lihat kontrapositif ya. Di kontrapositif adalah suatu implikasi juga, tapi bentuknya berbeda ya. Jadi kalau implikasi kan bentuknya adalah if P ya, if P dan Q, oke, yaitu adalah implikasi. Maka kontrapositif dari implikasi ini itu adalah apa? If not Q, then not P. Nah, bisa dilihat ya, ada relasinya ya. Ini implikasinya if P dan Q, maka relasi kontrapositifnya itu adalah if not Q, then not P. Jadi dibalik ya, yang di sini menjadi di dalam implikasinya dia adalah konsekuen, dia menjadi antecedent di kontrapositifnya. Nah, di mana di dalam implikasinya dia adalah antecedent, dia menjadi konklusi ya di dalam kontrapositifnya. Tidak cukup itu ya, juga kita tambahkan dengan not, kita negasikan dia ya. If not Q, then not P. Itu adalah bentuk kontrapositif dari suatu implikasi if P dan Q. Jadi kita balik antecedent dan conclusionnya, kemudian kita negasikan. Ya, misalkan diberikan contoh sama seperti yang tadi ya. If your March Madness bracket is perfect, ya, then you get an A in CS 103. Nah, bentuk kontrapositifnya apa? If you didn't get an A in CS 103, then your March Madness bracket wasn't perfect. Itu ya. Dibalik dan dinegasikan. Contoh lainnya, if you like it, then you should put a ring on it. Oke, kontrapositifnya, you shouldn't put a ring on it, then you don't like it. Oke. Sekarang kita lihat ya, negation versus kontrapositif. Oke, dimulai dengan implikasi if P dan Q ya, kemudian negasinya adalah P and not Q, negasi dari implikasi tadi ya. Ya, di sini diberikan yang warna biru ini ya. If the original statement is true, then this negation is false ya. Sama ya. Jadi jika negasi statement awalnya yang berbentuk implikasi ini adalah benar, maka negasinya kan bernilai true. Bernilai false ya. Tahu ya. Jika statement adalah true, kita negasikan, berarti kan dia berbentuk hasilnya adalah false. Jika dia statementnya adalah false, kita negasikan, berarti dia true. Oke. Nah, sementara ya di dalam kontrapositif, it not Q, then not P. If the original statement is true, this contrapositive is guaranteed to also be true. Oke ya. Jadi adalah salah satu rule di dalam logika. Jadi suatu implikasi jika dia bernilai true, maka bentuk kontrapositif dari implikasi tadi adalah juga true. Nah, jika suatu implikasi bernilai false, maka bentuk kontrapositifnya juga adalah false. Jadi sama ya. Jadi nilai kebenaran dari suatu implikasi adalah sama dengan nilai kebenaran dari suatu kontrapositif. So mereka adalah dual. Sehingga apa? Jika dual seperti ini, itu kita bisa gunakan ya, kita bisa substitute kita. Misalkan kita dalam suatu penyelesaian ya, suatu masalah diberikan implikasi. Itu kita bisa
ganti ya, kita substitute dia dengan untuk kontrapositifnya, sebabkan nilainya adalah sama ya, equivalence, walaupun bentuk secara tertulisnya berbeda tapi nilai kebenarannya adalah sama sehingga bisa kita saling gantikan mereka ya. Terkait nanti dengan, tentu saja ini nanti bergantung pada jenis permasalahan yang kita hadapi. Jika kita mudah untuk menyelesaikannya dengan menggunakan bentuk kontrapositifnya, kita bisa gunakan bentuk kontrapositifnya. Tapi jika lebih mudah jika menggunakan bentuk implikasinya, maka tetap gunakan implikasinya ya. Jadi perlu dilihat itu adalah yang equivalence ya. Jadi implikasi adalah equivalence dengan kontrapositif. Oke, selanjutnya sudah masuk kepada slide proof by kontrapositif. Ini akan kita lihat untuk pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi untuk materi kita kali ini kita cukupkan sampai di sini saja ya. Oke, semoga yang saya sampaikan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan, nanti kita bisa lanjutkan di e-learning. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.